Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat Islam, iman, ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kepada kita, dan semoga kita amanah dalam menjalankan dakwah beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan masuk surga bersamanya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan sesuatu yang istimewa pada waktu yang istimewa, niscaya dia akan diperlakukan istimewa pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah sudah menciptakan waktu-waktu yang sangat istimewa. Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir. Orang yang bangun malam lalu melakukan tahajud dengan benar dan istiqomah, maka ia dijamin memiliki kedudukan terpuji dalam pandangan Allah dan dibuat terpuji dalam pandangan orang yang beriman. Kata-katanya akan memiliki kekuatan, memiliki daya sentuh, daya hujah, dan daya gugah yang hebat. Walau mungkin yang dikatakannya sederhana, ia pun akan diberi kemudahan dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya, karena doanya makbul. Setiap minggu ada hari spesial pula, yaitu hari Jumat. Rasulullah SAW pun berusaha tampil lebih istimewa pada hari Jumat. Amalannya ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal yang utama. Allah Subhanahu wa taala menjamin gugurnya dosa setiap hamba dari Jumat ke Jumat bila ia mampu meraih keutamaan di dalamnya. Dalam satu tahun pun Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, yang benar-benar beda dengan bulan lain. Hari demi harinya dan jam demi jamnya berbeda, dan detik demi detik berbeda. Begitu istimewa, siapapun yang mengisi detik demi detik di bulan Ramadan dengan perilaku istimewa, niscaya dia akan istimewa pula dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan dihapuskan, derajatnya dinaikkan, setiap doanya dikabulkan, dan Allah menyediakan surga baginya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu manusia seperti apakah yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang berpredikat takwa. Ramadan adalah salah satu sarana menjadi orang yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Lihatlah kalau kita diistimewakan oleh orang tua, belum meminta sudah dicukupi, selalu dijaga kebutuhan kita dipenuhi, ketika kita meminta diberi, bila ada yang menganiaya dilindungi. Itu baru manusia. Bagaimana lagi kalau seorang hamba diistimewakan oleh Allah yang maha tahu segala kebutuhan dan harapan kita. Karenanya sebodoh-bodoh manusia adalah yang menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan dan dia tidak mendapat apapun di dalamnya. Oleh karena itu, ada satu hal yang harus kita camkan dalam hati berkaitan dengan Ramadan ini. Kita tidak boleh melakukan apapun kecuali istimewa dan berbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah waktu yang teramat istimewa. Kita harus bertekad tidak melihat apapun kecuali istimewa. Mata kita hanya melihat sesuatu yang bisa membersihkan hati. Mata kita harus menjadi sarana penambah ilmu dan penambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh melihat televisi? Tentu saja boleh. Tapi acara yang kita lihat hanya acara istimewa yang bisa mengembangkan iman kita dan menambah rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata dan telinga ini adalah karunia Allah. Maka mata dan telinga ini hanya layak melihat dan mendengar hal-hal yang istimewa di bulan istimewa pula. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan membicarakan aib orang lain. Ingat, kita hanya boleh mendengar sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Daripada membicarakan keburukan orang lain, akan lebih baik jika kita membicarakan kebaikan-kebaikan orang lain sehingga bisa menirunya. Jangan mendengarkan obrolan yang sia-sia. Apakah boleh mendengarkan lagu? Tentu saja boleh. Tapi dengarkanlah lagu yang dapat menjadi amal. Kita pun boleh berbicara apapun kalau itu bisa menjadi kebaikan. Waliyakul khairan aw liyasmut. Kita jangan berkata kecuali kata-kata terbaik. Tidak akan berkomentar kecuali komentar terbaik. Jangan ada komentar negatif, karena sekali bicara didengar oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Jangan ada lintasan hati kepada orang yang beriman kecuali lintasan yang baik saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari keburukan orang, dan janganlah sebagian kamu menggunjing atas sebagian yang lain. Adakah di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang mati? Maka kamu membenci memakannya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Surah Al-Hujurat ayat 12. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah pula agar di bulan Ramadan ini kita bisa mengekang segala keinginan duniawi. Kita harus saum dari buruk sangka. Kita harus memiliki keinginan untuk memperbanyak amal, untuk membagikan pakaian, makanan ataupun parsel. Perbanyak pula sedekah. Tidak selalu harus berupa materi. Bisa dengan senyuman, keramahan, membersihkan masjid, mendoakan orang lain dan sebagainya. Ramadan adalah bulan tawadu dan bulan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Karena itu, siapapun yang berusaha menjadikan waktu Ramadan ini istimewa, maka ia akan berusaha akrab dengan Al-Quran. Dengan majlis ilmu, menjadi ahli sedekah yang ikhlas, gemar menolong orang, dan pandai mengendalikan diri. Bila kita mampu melakukan segalanya dengan istimewa dan dengan cara terbaik di bulan ini, insya Allah kita akan menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak kalah pentingnya, setelah meningkatkan ibadah, kita pun harus berusaha meningkatkan kualitas akhlak. Akhlak adalah respon spontan kita terhadap sesuatu hal.
Bila akhlak kita baik, maka kita akan merespon setiap kejadian apapun dengan sikap terbaik kita. Semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menuntun kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.